Bagaimana hukumnya memilih pemimpin yang menurut kita orang tersebut tidak amanah, zalim? Tidak ada orang yang sempurna, brother. Ada. Kalau kau mau cari pemimpin sempurna macam Nabi Muhammad, tak akan ketemu. Ustaz Somad, ya, calonnya tinggal 3. 3 tinggal calon. 1 setan, 1 jin iblis, 1 iblis. Mana yang kita pilih? Pilih yang mudaratnya paling ringan. Kira-kira di antara 3 hantu ini mana yang agak-agak ringan? Nah, yang paling ringan setan. Nah, jin iblis ini 1 level di atas setan. Dia master. Nah, kalau yang iblis ini PhD, Doctor of Philosophy of Iblis. Maka pilih yang mudaratnya paling ringan. Jangan golput. Karena kalau kau golput, nanti ketika dihitung suara, tiba-tiba menang jin iblis. Gara-gara tak ada yang memilih setan. Setan tidak terpilih gara-gara engkau tidak milih setan. Oleh sebab itu maka pilihlah yang paling ringan mudaratnya di antara 3 orang ini. Andai tinggal di provinsi yang muslim minoritas, calonnya dua-duanya non-muslim, mana yang dipilih? Pilih yang non-muslim yang kira-kira dia punya perhatian kepada Islam, yang tidak zalim. Sampai begitu. Jangan sampai golput. Jangan sampai golput, saudaraku. Kalau sampai orang yang sudah ngaji, orang yang sudah sholat ini golput, sementara orang yang sakau tidak golput, akhirnya terpilihlah anggota dewan pecandu narkoba gara-gara yang milihnya orang sakau. Bayangkan kalau dia jadi kepala sidang paripurna hari ini 20% untuk kuat. Karena dia tidak pernah memikirkan masjid, memikirkan umat. Oleh sebab itu berijtihad. Dengar baik-baik bagaimana track recordnya. Tengok baik-baik siapa orangnya. Renung baik-baik. Pendidikannya, basicnya, kiprahnya, akhlaknya. Tengok. Nahnu nakumu bizawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita mengambil hukum dengan zahir, Allah yang melihat rahasia batin. Pak Ustadz, apabila saya tinggal puasa di bulan Ramadan, ya, tinggal puasa Ramadan kemarin, saya ingin mengqadha di bulan Syawal. Bagus. Apakah boleh kalau saya niat puasa qadha sekalian puasa sunat bulan Syawal? Digabung niatnya. Niatnya satu aja. Niatnya niat puasa qadha saja. Saya besok niat puasa qadha mengganti yang kemarin lillahi ta'ala. Maka siapa yang puasa 6 hari qadha di bulan Syawal, otomatis sudah dapat puasa sunat Syawal. Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari yang dikutip oleh Imam Atiyah Saqar, disebutkan dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar dalam mazhab Imam Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, ibu yang kemarin tinggal puasanya 7 hari karena haid, maaf, digantinya di bulan Syawal, niatnya qadha. Saya niat puasa qadha besok, digantinya qadha 6 hari, otomatis sudah dapat pahala puasa sunat Syawal. Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar. Saya bilang ibu, karena ibu yang tinggal kemarin 7 hari. Rupanya bapak hilang 17 hari. Anak-anak lajang, kalian pikir kalian melompat dari planet Mars langsung ke bumi? Kalian pernah transit di perut mereka 9 bulan 10 hari. Semua laki-laki ini pernah transit di waiting room itu 9 bulan 10 hari. Tolong angkat tangan yang keluar dari tabung gas 9 kilo. Mana ada? Maka jangan pernah kau lawan mereka. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kau kencing di celana, di kainnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis dari isya, kau start sampai subuh. Saya boneka aja nangis, risau saya. Ini orang menangis. Coba tanya, pulang dari sini ditanya emak kalian, mak aku dulu nangis gak?
Ustaz tanya, almarhumah mak saya tanya, mak, aku dulu waktu kecil nangis. Oh, berapa lama mak? 7 bulan kogas. Dari Isya sampai subuh tak berhenti. Begini kami gendong. Patut suara saya kuat ceramah mak. Rupanya pemanasannya 7 bulan. Banyak dosa saya sama almarhumah mak. Banyak, maka tiap malam saya bacakan Yasin. Tiap ingat, asal ingat bacakan Al-Fatihah. Asal ingat Allah maghfirlah warhamha wa'afiha wa'afanha. Ketika kalian berada di perut mereka, mereka tak puasa 30 hari. Ketika tahun pertama kalian menyusu, mereka tak puasa lagi 30 hari. Menyusu 2 tahun, tahun kedua kalian tak puasa lagi mereka 30 hari. Untuk satu anak saja puasa mereka tinggal 90 hari. Tahun ketiga mereka mau puasa, adik kalian pula lahir. Hari ini kalian ketawa, tapi utang puasa ibu qodok saja bu. Di bulan Syawal ibu qodok 6 hari. Di bulan Sya'ban nanti, ini Rajab, ibu qodok Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari. Setahun ibu istiqomah, maka ibu sudah mengqodok untuk satu anak 90 hari. Man mata, siapa yang mati. Janganlah sebut mati Pak Ustaz, siapa yang meninggal. Janganlah sebut meninggal Pak Ustaz, siapa yang wafat. Janganlah sebut wafat Pak Ustaz, siapa yang qaid. Wa alaihi siyamun, meninggal punya utang puasa. Shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Meninggal mereka punya utang puasa, kalian anak-anaknya wajib menggantikan puasanya. Maka bersyukur ibu punya anak-anak yang sudah ngaji. Bagaimana hukum menurut syariat pengertian biaya yang dibebankan terhadap penerima bantuan rumah du'afa dari pemerintah? Sepengetahuan kami, bantuan rumah untuk orang du'afa tidak ada pungutan apa-apa. Du'afa itu artinya lemah. Orang lemah apanya mau dipungut lagi? Makannya pun cari pagi makan petang, dapat petang makan malam. Dia bukan cari kaya. Oleh sebab itu orang yang susah, maka jangan kita susahkan lagi. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, Allah akan mempermudah urusan dia hari kiamat. Cuman prinsip orang sekarang, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nanti orang-orang yang suka mempersulit ini, saya kasih tahu ya sama orang yang suka mempersulit, nanti kalian matinya sulit, dikubur sulit. Sakratul maut 6 bulan tak mati-mati. Dipukul pakai daun kelor tak mati. Katanya kalau susah mati dipukul pakai daun kelor mati, bolak-balik dipukul tak mati. Jadi gimana nih Pak? Tutup pintu, kunci. Biarkan saya berdua aja, kata dukunnya. Nah, habis itu batang kelor itu dipukulnya, lepak baru mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami pada sakratul maut. Ingat, kalau kau persulit urusan orang, Allah akan mempersulit engkau. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-audu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Ma kana al-abdu ma dama al-abdu fi auni akhihi, selama engkau mau menolong saudaramu. Yassiru, mudahkan urusan orang. La tu'assiru, jangan persulit. Basyiru, bahagiakan orang, senangkan hati orang. La tunaffiru, jangan buat orang takut. Ini banyak orang suka mempersulit orang lain. Dipersulit. Hidup dia pun nanti sulit di akhirat, sulit di alam barzakh, sulit sakratul maut, sulit titian siratal mustaqim, sulit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipermudah Allah dalam urusan akhirat insyaallah. Ustaz, salam dari pemuda Cotbati. Mu'alaf berhak mendapatkan zakat. Apakah ada baginya batasan mendapatkan zakat? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Berapa kali dia dapat zakat mu'alaf itu? Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin,
wal mu'amilina 'alaiha amil wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf wa fir riqab budak hamba saya wal gharimin orang dililit utang wa fi sabilillah perang wa benis sabil orang yang musafir putus belanjanya ibnu sabil namanya mu'allaf dapat zakat ada dalam Quran. Tapi praktek mu'allaf dulu beda sama mu'allaf sekarang. Mu'allaf dulu kepala suku. Kepala suku kalau dia dikasih zakat, maka anak-anak buahnya satu suku masuk Islam, kasih kepala sukunya, maka setuju. Siapa kepala sukunya? Abu Sufyan. Berapa Nabi kasih dia zakat? 100 ekor onta untuk Abu Sufyan. Abu Sufyan kau mu'allaf sini, ini 100 ekor onta untuk 100 ekor onta kali 35 juta 3,5 miliar. Nih, oleh sebab itu untuk sekarang ini mu'allaf tidak perlu dikasih karena banyak penyalahgunaan sertifikat mu'allaf. Kalau sudah mau dekat Ramadan, di print banyak-banyak ngaku mu'allaf. Tapi yang mu'allaf masuk Islam itu tetap dikasih zakat, bukan dari asnaf mu'allaf, dari asnaf fakir atau miskin. Karena mu'allaf zaman Nabi dulu adalah kepala suku yang diharapkan kalau dia dikasih 100 ekor onta, maka sampai ke bawah-bawah masyarakatnya akan masuk Islam. Mu'allaf sekarang, dia masuk Islam, istrinya pun tak bisa diajaknya. Dia anggota istri, ikatan suami takut bini. Ustadz pernah mengatakan bahwa orang yang tak berguru itu gurunya setan. Jadi bagaimana tentang Al-Albani yang hanya menjaga pustaka tapi mengeluarkan fatwa? Apakah kita bisa mengambil fatwa Nasruddin Al-Albani itu Pak Ustadz? Buku saya tidak boleh masuk Brunei Darussalam. Buku 37 masalah populer tak boleh dicetak di Brunei, tak boleh masuk. Gara-gara saya mengutip Albani. Begitu ketatnya Sultan Hasan Al-Bolkiah. Padahal saya mengutip di situ bukan pendapat inti. Saya mengutip di situ sebagai komparasi perbandingan. Tapi mereka ketat. Sultan Brunei ketat. Aqidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Junaid Al-Baghdadi. Aceh pun juga termasuk yang ketat. Kenapa? Karena ulama, ustadz yang ceramah ke Aceh mesti diseleksi oleh majelis ulama Aceh. Harus ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita bangga di Aceh ada polisi syariah, ada wilayah hisbah, ada dinas syariah, ada dinas daya, ada abu-abi para tengku alim ulama. Mudah-mudahan Aceh tetap istiqomah menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Ini sebagai pelajaran penting ini. Betapa buku saya tak jadi dicetak. Sedih Ustaz, sedih juga sedih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikuti para ulama yang bermazhab. Karena akan selamat dengan mazhab. Syekh Ali Jum'ah mazhab Syafi'i. Ulama-ulama Al-Azhar Mesir bermazhab. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki bermazhab, mazhabnya Maliki. Lalu kemudian Habib Omar bin Hafiz Hadramaut Tarim, mazhabnya Syafi'i. Dalam masalah akidah, Abul Hasan Al-Asy'ari, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa dan yakurat ilmun hayat sama basar kalam. Dalam bidang fikih Syafi'i, tapi tetap menghormati 3 mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dalam bidang tasawufnya bukan falsafi, tapi tasawufnya sunni yang diikut Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini mesti kita pegang. Dayah-dayah di Aceh berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita mengikut para ulama ini insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana kalau ada ustadz mengarahkan jamaah memilih pemimpin non-muslim? Kamu ketahuan. Berarti muncung kau itu sudah banyak makan duit money politik, duit haram, disumbatkannya. Pilihlah. Tidak lagi kita lihat agamanya. Yang penting nanti kalau ada begitu turunkan dia dari atas mimbar. Turunkan, walaupun khutbah Jumat, turunkan dia ke bawah. Turunkan.
Ini Padang Serempon ini dekat sungai apa dekat laut? Campakkan dia ke sungai. Ada gunanya dia bicara itu di masjid. Jelas-jelas dalam Quran, wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang memilih mereka, fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka. Siapa di antara kalian memilih mereka, maka dia bagian dari mereka. Nanti di akhirat akan disatukan satu sel sama mereka. Allah. Ditakutkan. Ini ustaz ini ceramah ini ngeri, ini ustaz resikonya tak apa-apa, paling-paling mati. Ditakutkan, awak pun akan mati juga. Sekarang mati, besok mati, muda mati, tua mati, apa bedanya? Cuman beda nomor kloter aja itu. Takut betul mati, takut mati. Batuk mati. Mati. Apa ditakutkan? Kapan pun kita mati, tapi kalau tidak, kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Ini takut betul. Anak diletakkan celah ketiak. Takut mati. Saya kuliah ke Mesir 4 tahun, di negeri Fir'aun, tak mati. Di Maroko 2 tahun, tak mati. Ceramah ke sana kemari, tak mati. Diusir orang, tak mati. Dibunuh orang, belum lagi. Bagaimana pendapat Ustaz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu? Pertama kita cari dulu sebab kenapa orang berani melarang. Tentu karena kita tak punya kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, mana dia berani? Nah, pembahasan kedua, yang terganggu dengan lafaz Allahu Akbar itu setahu saya dalam hadis, dengar baik-baik hadisnya, ketika azan dikumandangkan, setan lari sampai wa alaiha duratun, terkentut-kentut. Waktu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Anjing melolong. Kenapa? Anjing menengok, setan lari. Jadi yang tak senang dengan suara azan itu dua, setan sama anjing. Jadi kalau dipotong video ini, diupload, banyak orang mencaci maki. Tapi saya tak peduli, karena yang mencaci maki itu anjing sama setan. Makanya zikir itu disuruh kuat-kuat. Kalau kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya dulu-dulu tuan-tuan khalifah, tuan mursyid pindah rumah baru bertakbir, pindah rumah baru bertahlil. Untuk apa? Mengusir hantu jembalang tanah, setan-setan yang ada di situ. Jadi kalau ada orang dekat masjid, datang dia bawa parang panjang, aku terganggu mendengar, ikat dia di ruqyah. Insyaallah sehat itu. Iya, itu diganggu setan dia. Saya pernah lewat di suatu hotel, di lantai bawah, rupanya ada perempuan kerasukan setan. Dibacakan mereka ayat kursi ke telinganya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Saya lewat, dipanggil mereka, Ustaz, tolong ini. Menyesal pula saya lewat situ. Kok tahu ada orang masukkan setan, tak mau saya lewat. Tapi karena sudah dipanggil, tak mungkin kita bilang tak tahu kan. Minta, Ustaz bisa ruqyah? Bisa, saya bilang. Tak mungkin kita bilang tak tahu. Awak LCMA, Ustaz. Bisa. Padahal LCMA itu artinya waktu itu lagi cemas menghadapi anak-anak jin. Tolong Ustaz ruqyah, saya bacakanlah. Mana telinga sebelah kanan? Nih, saya baca kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis. Sehat dia. Entah setan itu lari, entah dia terkejut. Wallahu a'lam. Baca kuat-kuat. Baca kuat-kuat. Kenapa kalian takut baca kuat? Maka azan tetap berkumandang. Negeri ini merdeka karena teriakan Bung Tomo di Surabaya. Apa kata Bung Tomo? Allahu Akbar. Negeri ini merdeka karena teriakan Jenderal Bintang 5, Panglima Besar Sudirman. Apa kata Sudirman? Allahu Akbar. Dari ujung Aceh Tengku Umar sampai ujung Tidore, semuanya berteriak Allahu Akbar. Itulah maka tertulis di pembukaan preambul Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Disebut di situ Allah di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, tapi di pembukaan atas berkat rahmat Allah. Allah itu yang kita teriakan. Apa dikhawatirkan? Allahu Akbar. Kalau saya ceramah berteriak Allahu Akbar, itu mau ngetes jamaah masih ada atau sudah pulang. Nah, kadang kita teriak Allahu Akbar, terserahlah Pak Ustaz, aku mau cepat aja. Itu Allahu Akbar itu fungsinya pula kalau ada yang mengantuk-mengantuk di sebelah, jangan mulut ke atas, ke samping. Allahu Akbar. Mari kita Allahu Akbar. Mari kita praktikkan Allahu Akbar. Tak ada nengok ke samping. Jadi semuanya bangun. Jangan sesama bangun, jangan saling berteriak. Ini bisa ibu pakai nanti waktu sembahyang subuh. Sudah dipanggil muazin dari Al-Abrar. As-salatu khairum minan naum. Abang tu tak juga bangun, teriakanlah Allahu Akbar. Itu perempuan takbirnya tak begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergilah kau masak, kata dia. Kalau dapat Fir'aun, lebih kalau dapat laki-laki yang soleh-soleh nih, Masya Allah. Beruntungnya kalian yang gadis-gadis kalau dapat anak lajang yang soleh-soleh. Tapi kalian tak boleh ngejar mereka. Kenapa? Ada tembok Berlin di antara. Inilah hebatnya pengajian Masjid Al-Abrar, dikasih pagar. Kenapa? Tak boleh bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Tapi di ujung-ujung agak boleh. Apa hukum berbakti lebih kepada ibu bapa mertua daripada ibu bapa kandung bagi lelaki? Sebenarnya dia tak berbakti pada mertua, dia takut pada bini dia je. Bila engkau berbakti pada emak engkau, biasa, sebab engkau di dalam rahim dia 9 bulan 10 hari, menyusu, meminum air susu badan dia selama 2 tahun. Lepas itu engkau berbakti pada dia, biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi bila engkau berbakti kepada mertua, luar biasa. Sebab apa? Sebab dialah yang sudah memberikan anak gadisnya yang dia kandung 9 bulan 10 hari, dia lahirkan meregang nyawa, dia bagikan pada engkau. Kerana Allah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Mana ada harganya? Tapi dia ikhlaskan untuk engkau kerana cintanya. Maka engkau balas cinta mertuamu itu. Cinta kepada orang tua biasa, tapi sayang kepada mertua, itu baru luar biasa. Tapi janganlah lebih daripada, lebih sikit. Mungkin Ramadan ini lebih ke sini, Ramadan depan lebih ke sini. Tapi kalau lebih banyak ke sini, bagaimana mungkin kita melebihkan dia? Sementara ini pun kata Nabi SAW, andai kita gendong dia dari tempat kita bawa ke Makkah, tawaf sa'i umrah, lepas itu kita pergi ke Padang Arafah melontar jumrah, balik lagi kita dukung dia, tak dapat membalas sekali menjerit dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Oleh sebab itu maka kata Allah, wabil walidaini ihsana. Apa makna ihsan? Membalas lebih dari yang dia lakukan. Maka kalau ada anak mengaku membalas lebih, takkan sampai mati kita tak boleh membalas lebih pada orang tua. Ustaz bagi nasihat agar para istri boleh memberikan kebenaran untuk para suami supaya mereka boleh berpoligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Tak ada Allah suruh 1. Masna 2, sulasa 3, wa ruba' 4. Tapi ayat itu belum titik, belum wakaf, ujung. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tak adil, fawahidah, 1 saja.
Jadi lelaki-lelaki yang banyak itu takut dia tak adil. Awak kenapa satu? Saya takut tak adil. Sebenarnya dia bukan takut tak adil, takut pada bini. Jadi Islam ini menghormati manusia sesuai fitrahnya. Bila dia mampu adil, dia mampu secara ekonomik, dia mampu zahir dan batin, maka dia dibenarkan. Tapi bila dia tak mampu, fawahidah, satu saja cukup. Oleh sebab itu, maka saya tak berani juga nak bagi motivasi. Nanti perempuan ni mengamuk pada saya. Saya hanya bagi sebutkan ayat-ayat, dalil-dalil hadis. Nanti tuan balik ke rumah bagi tahu dengan puan, engkau maukah aku tunjukkan amal yang menghantarkan ke surga? Apa tu? Izinkan aku menikah lagi. Tak masuk pun tak apa. Kalau tak percaya, cubalah. Berat. Ini jihad yang luar biasa. Oleh sebab itu maka memang ada perempuan-perempuan yang tahan hati dia, tapi tak banyak. Kalau dapat, maka Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana menenangkan hati kedua ibu bapa jika mereka dalam keadaan marah? Dengan ibu bapa ni, pertama diam, yang kedua diam, yang ketiga diam, jangan lawan. Mak saya umur 70 tahun, umur saya 42 tahun. Apa pun kata dia, saya diam. Bulan Mac lepas dia meninggal dunia, saya tak menyesal, sebab saya tak pernah melawan. Diam. Ibu ayah kita tak pernah memandang kita besar. Dia selalu melihat kita adalah budak kecil yang baru pandai merangkak dan berjalan. Oleh sebab itu kita salah bila kita merasa kita besar. Almarhumah mak saya tak pernah tengok saya seorang Ustaz Abdul Somad. Dia tengok saya budak kecil yang baru pandai berjalan. Maka bila dia marah, saya diam. Saya tak pernah pula balik, saya bagi mak sini, ya ayyuhal emak. Saya tak pernah bagi dia tazkir. Saya tetap menganggap diri saya adalah budak kecil, karena kita di mata mereka tak pernah besar. Kita adalah budak-budak. Oleh sebab itu maka kita diam. Bila dia berhenti, baru kita bercakap. Ingatlah, tak banyak yang saya bagi menghadapi orang tua. Satu kata saja, diam. Apa hukum seorang suami meninggalkan istri selama 2 tahun tidak memberikan nafkah? Saya tidak tahu bagaimana di ahwal syakhsiyah hukum keluarga di Brunei Darussalam. Tapi kalau di tempat saya, lelaki selepas akad nikah dia baca sirat ta'liq. Bila saya meninggalkan selama 6 bulan, tidak membagi nafkah zahir dan batin, lalu perempuan pergi ke mahkamah syariah, maka hakim boleh menjatuhkan talak 1 kepadanya. Itu dibuat untuk mengikat lelaki supaya kaki dia terikat, supaya dia tidak boleh lama. Sebab kewajiban lelaki ada 5: nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. 3 zahir, 2 batin. Bila tidak, maka dia ada hakim. Perempuan ada 6 wali: ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Maka perempuan mengadu kepada wali yang akan bagi keputusan. Hukum mahar dibagikan ke orang lain. Mahar yang diberikan seorang lelaki kepada perempuan, aku terima, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, maka selepas diberikan mahar itu maka menjadi milik perempuan. Perempuan itu boleh menjualnya, perempuan itu boleh mewakafkannya, perempuan itu boleh menyimpannya, perempuan itu boleh menghibahkannya, karena itu milik dia, milik perempuan. Perempuan yang menikah dengan lelaki, maka harta perempuan punya perempuan. Apa beza harta lelaki dengan harta perempuan? Harta lelaki, harta perempuan. Dalam harta lelaki ada milik perempuan, nafkah. Tapi dalam harta perempuan tak ada milik lelaki. Makanya perempuan boleh bagi zakat pada lelaki dia.
Hai suamiku, aku tengok engkau susah sikit, aku bagi engkau zakat. Tak boleh. Sebab perempuan tak wajib memberi nafkah, tapi lelaki tak boleh bagi zakat sekaligus nafkah. Hai perempuan, istriku, ini aku bagi engkau nafkah terus zakat nafkah, tak boleh. Sebab kewajiban dia. Maka oleh sebab itu, maka ini mas kawin punya dia. Dia boleh jual, dia boleh, tapi biasanya dia tak jual sebab ada sejarah, ada cerita di balik cincin itu. Umur saya 19 tahun, tapi jatuh hati dengan seorang, tak pernah bercakap. Oh, dia 19 tahun jatuh hati, tapi dia tak ada cakap, senyum-senyum je. Tersenyum sekali saja, Ustaz. Solehah orangnya. Salahkah saya mendoakan kebaikan untuk dia? Berdoa untuk dapat dengannya satu hari nanti? Saya khawatir awak berdoa nak ingin hidup dengan dia masa umur 19. Sementara awak masih panjang umur lagi. Sekarang nak hidup dengan dia sekarang. Lepas ni ditakdirkan Allah sekolah ke Turki. Nampaklah perempuan mata biru, hidung mancung. Doa ada tertulis ini. Akan menyesal. Jadi kita berdoa ni, ya Allah, bagi yang 19, bagi yang 20, jangan ajarkan Allah Ta'ala. Cukup saja berdoa, ya Allah, bagilah aku yang terbaik untuk agamaku dunia dan akhirat. Itu. Sebab takut nanti menyesal. Dapat yang sekarang ni nampak cantik sekarang, tapi hati berbolak-balik. Sekarang nampak hitam manis, nanti hilang manisnya tinggal hitam. Oleh sebab itu maka yang nak berdoa, doa saja, ya Allah, bagi aku jodoh yang boleh menolong aku untuk kebaikan duniaku dan akhiratku. Itu saja. Kalau memang jodoh, nanti akan dapat dia. Tapi kalau menurut Allah yang lebih baik daripada dia, kenapa kita tolak? Kadang kita ni menyangka kita lebih faham daripada Allah Ta'ala. Az-zaw al-mar'atu salihatu allati tu'inu ala imanihi. Begitu bunyi hadisnya. Al-mar'atu salihatu, perempuan yang salihah, allati tu'inu ala imanihi, yang menolong iman lelaki. Itu yang diharapkan. Yang boleh tolong iman kita. Kalau tak boleh tolong iman kita, dia tak tahu salih. Saya ingin menikah. Kedua belah keluarga sudah bersetuju. Tapi keluarga saya dan keluarga bakal itu mahu kasih pernikahan besar. Oh, dia nak buat walimah besar lah. Saya belum mampu untuk menanggung perbelanjaan besar. Jadi boleh tak berikan sikit nasihat untuk saya? Yang nak besar kan keluarga. Kenapa saya bagi nasihat pada awak? Pada keluarga yang minta besar itulah. Hai keluarga yang nak besar-besar. Keberkahan bukan pada yang besar. Aulim walau bisyatin. Suatu ketika datang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini pindah dari Makkah ke Madinah, susah. Lepas itu dia berniaga, dia dapat untung, dia pun menikah. Tangan dia bagi atharu sufrah, ada kuning-kuning di tangan dia. Kuning bekas minyak wangi namanya za'faran. Kuning biasa dipakai orang nikah. Kata Nabi, Abdurrahman bin Auf, ya, awak nikah kan? Iya ya Rasulullah. Itu tangan awak ada bekas kuning. Iya, saya nikah. Kenapa tak jemput saya? Tak buat walimah? Aulim walau bisyatin, buatlah kenduri walaupun hanya seekor kambing. Makna seekor kambing bagi orang Arab itu jemputan 10 orang sahaja. 10 orang. Sebab orang Arab bila ada kambing dia 10 orang aja. Bukan macam kita. Kita kambing sekampung. Sekarang pula orang tak nak makan kambing. Bila saya bagi tazkirah makan ramai, tak ada satu pun nak makan kambing. Semua sebagi saya, bagilah Ustaz makan kambing. Kata saya, kenapa tuan takut makan kambing? Mana ada kolesterol kat sini?
Sini tak ada kolesterol. Kolesterol di hospital. Buatlah kenduri walaupun hanya seekor kambing, 10 orang saja cukup. Doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Besar tapi tak ada berkah. Sebab apa? Riak. Ada riak di dalam. Oleh sebab itu maka bagi syuhrah. Maka kata Nabi SAW, a'linu hadzal nikah, jangan diam-diam, a'linu, bagi iklan, waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid, wadribu alaihi bid-dufuf, pukulkan gendang, pukulkan gendang, marhaban, ya nur, marhaban ya nurul aini, selamat datang wahai cahaya mata. Yang dimaksud cahaya mata adalah Nabi Muhammad SAW ketika datang bercahaya dia. Tapi sekarang dipukulkan gendang, marhaban wahai cahaya mata, selamat datang mempelai lelaki. Semua tertunggu-tunggu, mana lelaki yang bercahaya tadi. Itu keluar tengok hitam. Tuan guru yang dimuliakan Allah, apakah boleh solat jenazah dilakukan bermakmum jemaah perempuan? Apa hukumnya? Tu solat jenazah Masjid Nabawi misalnya. Salatu 'alal mayyit yarhamkumullah. Salat mayat jenazah. Ada tak dengar? Salat jenazah lelaki saja. Tak ada. Perempuan-perempuan semua ikut salat jenazah. Yang tak boleh itu mengiring jenazah. Perempuan tak boleh mengiring jenazah. Hukumnya tak sampai juga, haram, makruh. Pesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bila aku meninggal nanti jangan diiringi jenazahku oleh perempuan. Pesan itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Sebab kalau lelaki ini cepat lupa. Lelaki ngiring jenazah, dia hantar sampai liang lahat, lepas tu balik dia lupa. Perempuan susah lupa. Bila dia tengok, itu susah dia lupa. Perempuan susah nak lupa, sampai mati dia tak lupa. Makanya banyak perempuan selepas suami dia meninggal, dia jaga anak sendiri, dia tak nikah lagi. Dia susah lupa. Beza dengan lelaki, ada pun bini dia lupa. Sebab itu maka jaga. Perempuan susah nak lupa. Maka perempuan ini bila dia dah nampak, dia ikut solat jenazah saja. Man syahidal janazata hatta tusalla alaiha. Siapa yang ikut solat jenazah lahu qirat, dapat 1 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfana. Siapa yang ikut solat jenazah hingga dikebumikan lahu qiratan, dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah. Apa 2 qirat itu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Ini hanya bagi lelaki. Perempuan, makanya perempuan tak ada masuk ke baqi. Yang masuk ke baqi lelaki saja. Perempuan dari luar pagar. Dari luar tu pun dia menangis-nangis. Laisa minna man darabal khudud wa shaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, menguyak-nguyak baju, bukan umat Muhammad SAW. Mungkin di negeri kita Melayu saya belum pernah tengok, tapi di Mesir, saya tengok berapa kali ada perempuan lah, anak dia meninggal, laki dia memang pukul-pukul, ya lahwin, sampai tarik-tarik rambut. Sebab mereka tak kuat nak menahan. Itu maka mereka tak ikut ke pemakaman. Saya pernah ikut sekali ke pemakaman, ada perempuan, isteri dia ikut, dia nak masuk ke dalam. Abang, aku nak masuk. Yang lain tak. Sebenarnya kalaupun kita diam pun dia tak juga nak masuk. Tapi yang lain tak, jangan puan. Tapi saya diam aja. Dia kata saya, masuklah kalau nak. Takkan masuk. Mana dia nak masuk? Cuba nanti kalau ada perempuan, semua jangan tahan, diam aja, suruh dia masuk. Tak ada. Soalan saya, bagaimana nak nikah dengan janda yang sudah berhijrah, sedangkan keluarga saya tidak bersetuju dan tak ada restu dari ibu bapa. Janda belum ada anak, janda umur 25 tahun. Saya nak beristrikan dia tapi dihalang oleh keluarga, dan saya disuruh nikah dengan kawan lama saya. Datanglah seorang sahabat Nabi menikah.
Kata Nabi, awak dah menikah? Ya, ya Rasulullah. Dengan gadis apa dengan janda? Saya nikah dengan janda. Hala bikran, kenapa tak nikah dengan gadis? Nabi pun kesal dia nikah dengan janda. Kenapa awak tak nikah dengan gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Engkau boleh bencengkrama. Kenapa nikah dengan janda? Kata dia, ya Rasulullah, mak saya dah mati, meninggal. Adik-adik saya banyak. Kalau saya nikah dengan gadis belia, nanti dia berkelahi dengan adik-adik saya. Tapi bila saya nikah dengan janda, nanti adik-adik saya boleh dia jaga. Jadi bila ada sebab, boleh nikah dengan janda. Untuk yang pertama ni, first time, okey lah. Nanti kedua, baru cari gadis. Jelaskan pada orang tua, ayah, mak, saya nikah dengan dia ni sebab dia ni baik, sebab dia ni. Tapi kita tak boleh bagi tazkirah pada orang tua kita. Cakap kita mereka tak dengar. Cari orang lain yang boleh memahamkan dia. Ustaz kita, sahabat kita, orang-orang tua yang cakapnya didengar, dengarkan.